Itulah manusia cahaya, itulah manusia energi. Nantinya diri sendiri yang menerangi diri sendiri yang akan menuntun diri sendiri yang akan mengajari diri sendiri. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dan insya Allah kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah, di dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan untuk obrolan sekarang adalah pencapaian manusia di dalam membangun energi ilahi, di dalam membangun energi murni. Tingkat pencapaian manusia di dalam membangun energi ilahi, di dalam membangun energi murni. Dalam hal ini kita ambil perumpamaan seperti bangkitnya atau terbitnya matahari. Matahari bangkit atau terbit dari kegelapan, kemudian memasuki titik 0 derajat pada garis horizontal. Di sebelah timur, kita melihat matahari berwarna merah, tidak terang benderang, cahaya tidak terang benderang. Dan di permukaan bumi tampak berkabut, ada yang berkabut, ada yang tidak. Ada yang berkabut tebal, ada yang berkabut tipis. Kemudian matahari naik pada sudut kemiringan 10 derajat, misalkan ini contoh saja. Cahaya semakin terang, apa yang ada di bumi semakin jelas terlihat. Kemudian kabut pun akan berkurang. Dan kita lihat diri kita ada bayang-bayang. Terus matahari semakin menaik, semakin tinggi maksudnya matahari, semakin cahaya, semakin terang, semakin jelas apa yang di bumi terlihat, kemudian kabut pun akan menghilang dan bayang-bayang kita pun akan berkurang. Semakin tinggi matahari, semakin terang, bayang-bayang kita akan semakin berkurang, semakin pendek, dan kabut-kabut itu akan hilang. Terus sampai matahari kepada titik kulminasi tertinggi, yaitu garis vertikal 90 derajat, matahari tegak lurus dengan punggung bumi atau punggung bumi tegak lurus dengan matahari. Punggung bumi itu namanya aduhri atau duhur. Dan ketika matahari pada kulminasi tertinggi atau titik tertinggi, apabila tulang punggung kita tegak lurus, berdiri sejajar, vertikal sejajar dengan cahaya matahari, di situ tidak akan ada bayang-bayang tubuh kita, walaupun ada bayang-bayang hanya sedikit saja. Ada cahaya, tidak ada bayangan. Itu perumpamaannya. Kemudian kita menghidupkan, membangkitkan energi murni, energi ilahi dari kegelapan kita, dari kabut-kabut kegelapan, energi-energi negatif, dosa dan kesalahan. Kemudian dibangkitkan, dihidupkan, dibangun dengan cara yang ke-1, dengan cara mengingat atau adzikri atau meditasi. Di dalamnya nanti ada teknik pernapasan. Kemudian yang kedua, dibangkitkan, dihidupkan dengan cara melatih daya gerak. Yang ketiga, dibangkitkan, dihidupkan dengan cara melakukan amal baik atau perbuatan yang baik dan tidak melakukan kemusyrikan. Musyrik atau syirik adalah berserikat, bersatu, bekerja sama dengan hawa nafsu yang tidak baik. Di dalam proses pembangkitan energi murni itu, nanti bangkitnya atau hidupnya, setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang cepat,
ada yang lambat, ada juga yang susah. Seumpama kita membangunkan di pagi hari anak-anak kita. Anak kita itu ada yang langsung bangun, cepat bangun, ada yang ngulet-ngulet dulu, ada juga yang susah sekali. Nah, seperti itu gambarannya. Setelah proses pembangkitan tadi dengan 3 cara tadi, nanti akan muncul yang namanya hidup, energi atau kekuatan. Ingat ciri-ciri hidup itu adalah ada napas, ada kekuatan, ada pergerakan, ada perkembangan, dan ada manfaat. Nah, tadi itu akan muncul hidup, energi atau kekuatan. Nah, kemudian kekuatan itulah nanti yang akan menggerakkan fisik kita, melalui tangan, badan, kaki. Itulah yang disebut dengan daya gerak nantinya. Nah, itulah nanti daya gerak itulah yang dilatih nanti, diulang-ulang. Nah, kemudian juga nanti akan bergerak hati dan pikiran, artinya pandangan hati dan pikiran itu akan semakin terang benderang, semakin jelas, juga rasa dan kesadaran akan meningkat. Nah, terus dilatih setiap hari. Nah, nanti energi akan semakin meningkat, daya gerak juga akan meningkat, hati dan pikiran juga semakin terang, rasa dan kesadaran semakin meningkat. Kemudian kita juga di dalam proses seperti itu, kita juga harus melihat kepada diri kita, bayang-bayang apa yang masih ada di dalam diri kita. Maksudnya adalah bayang-bayang perbuatan yang tidak baik. Dari mulai mudah buruk sangka, mudah emosi, mudah marah, suka meremehkan, suka merendahkan orang lain, atau masih suka berbohong, masih suka menyakiti orang lain. Nah, itu semua dihilangkan satu demi satu dan diganti dengan perbuatan yang baik. Nah, nanti energi akan semakin meningkat, cahaya semakin terang benderang, daya gerak semakin bertambah, makin luas, nanti hati dan pikiran makin terang benderang, rasa dan kesadaran semakin meningkat. Terus meningkat nanti sampai kepada titik maksimalnya, yaitu ketika tulang punggung tegak lurus dengan cahaya yang maha besar, dengan cahaya yang maha suci. Ketika tulang punggung tegak lurus dengan energi yang maha besar, dengan energi yang maha suci. Cahaya yang maha besar, cahaya yang maha suci adalah Tuhan. Di dalamnya itu ada ilmu Tuhan, ada sifat dan perbuatan Tuhan. Sudah ada pada diri manusia. Itu yang disebut dengan tegaknya tulang punggung dengan cahaya yang maha besar, cahaya yang maha suci. Kenapa saya di sini mengkiaskan dengan tegaknya tulang punggung? Di sini saya bahas sedikit masalah tulang punggung. Kekuatan di dalam tubuh fisik kita itu adalah tulang. Manusia bisa berdiri karena ada tulang. Dan tulang yang utama di dalam tubuh kita adalah tulang punggung. Di dalam tulang punggung itu ada yang namanya sumsum tulang belakang, itulah saraf-saraf. Itu yang disebut dengan saraf utama. Ya, sistem saraf utama itulah tulang punggung, sumsum tulang punggung salah satunya. Dan di tulang punggung itulah, pada sumsum tulang punggung itulah adalah tempat lalu lintas yang utama energi di dalam tubuh kita, energi pada tubuh kita. Lalu lintas dari otak kepada tubuh, dari tubuh kepada otak. Nah, di situ tempat jalan utamanya. Nah, kemudian selain tempat lalu lintas energi yang utama dalam tubuh kita, pada tulang punggung juga adalah tempat bersarangnya energi-energi negatif atau kotoran-kotoran, karma-karma negatif bersarangnya di tulang punggung.
mulai dari tulang ekor sampai terus ke atas. Nah, disitulah utamanya. Jadi apabila tulang punggung ini ada masalah atau ada gangguan baik secara fisik maupun secara metafisika. Misalkan secara fisik ada gangguan pada tulang punggung, ada benturan misalkan, sehingga terjadi pergeseran pada ruas-ruas tulang punggung. Nanti akan mengakibatkan efek tidak baik kepada organ di dalam dada, organ di dalam perut. Kalau terjadi benturan dan pergeseran di sekitar pinggang, pada tulang punggung, pada ruas tulang punggung, nanti bisa terjadi saraf kejepit, bisa lumpuh nanti stroke pada kaki. Dan begitu juga apabila pada tulang punggung, tulang belakang ini ada gangguan secara metafisika, artinya ada gangguan-gangguan karma yang tidak baik, energi negatif, dosa dan kesalahan. Juga jin juga bersarang di situ, mulai dari tulang ekor seterusnya ke atas. Nanti energi kita ini tidak akan normal. Lalu lintas energi di dalam tubuh kita tidak akan normal, sehingga efeknya nanti kita sering sakit, banyak masalah, banyak musibah, mungkin rezeki terhalang, dan lain-lain, masalah yang lain-lain. Dan apabila tulang punggung ini sudah bersih daripada energi-energi negatif, daripada kotoran-kotoran, daripada karma-karma negatif, yang berarti disitulah tegaknya tulang punggung, itulah tulang alip, ya tegak lurus dengan cahaya yang maha besar, cahaya yang maha suci. Energi yang maha besar, energi yang maha suci. Jadi ilmu Tuhan sudah ada di dalam diri manusia. Sifat dan perbuatan Tuhan sudah ada di dalam diri manusia. Nah, disitulah tidak ada lagi bayang-bayang. Seumpama alam cahaya tanpa bayangan, tidak ada lagi bayang-bayang perbuatan yang tidak baik. Tidak ada lagi kabut-kabut kegelapan yang melekat pada tubuh manusia itu. Nah, itulah nanti yang disebut dengan manusia cahaya, manusia energi. Jadi kalau manusia di dalam dirinya sudah ada ilmu Tuhan, sifat dan perbuatan Tuhan. Itulah yang disebut dengan Adam. Adam yang dimaksud dalam bahasan ini bukan Nabi Adam, itu lain bab, lain pasal. Yang dimaksud di sini adalah Adam. Adam itu adalah manusia. Manusia yang apa? Manusia seperti apa? Itulah disebut dengan manusia yang terpuji, atau kalau di dalam bahasa Arabnya adalah Muhammad. Muhammad itu artinya manusia yang terpuji. Itu siapa saja apabila ada di dalam dirinya ilmu Tuhan, sifat dan perbuatan Tuhan. Itu yang disebut manusia terpuji atau Muhammad atau Adam. Itu yang disebut dengan manusia cahaya, manusia energi. Ayatnya adalah demikianlah dan sesungguhnya ilmuku meliputi segala sesuatu yang ada padanya. Jadi kalau manusia sudah tegak lurus dengan cahaya yang maha suci, cahaya yang maha besar, dengan energi yang maha besar, dengan energi yang maha suci. Nah, seperti itulah ayatnya. Dan apabila sebaliknya di dalam diri kita masih banyak karma-karma negatif, masih banyak energi-energi negatif, masih banyak dosa-dosa dan kesalahan, maka kita di situ akan sulit untuk menemukan kesejatian, akan sulit untuk menemukan kemurnian atau bertemu dengan Tuhan. Jadi ayatnya adalah alangkah rugi atau sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Tuhan. Pada punggung mereka memikul atau membawa dosa-dosa. Dan amat buruklah apa yang mereka pikul itu, apa yang mereka bawa itu.
Jadi selama kita di dalam punggung kita ini memikul, membawa dosa-dosa, membawa energi-energi yang negatif, membawa karma-karma negatif, nah kita ini akan susah untuk menemukan kesejahteraan kita, kemurnian kita, atau Tuhan. Kalau bahasa yang lebih jelas adalah Tuhan. Nah seperti itu, jadi apabila kita sudah bersih daripada karma-karma negatif, energi negatif, dosa dan kesalahan, dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itulah tegaknya tulang alif di dalam tubuh kita sejajar dengan cahaya yang maha besar, cahaya yang maha suci. Sejajar vertikal dengan energi yang maha besar, energi yang maha suci. Itu namanya Adam, itulah manusia yang terpuji atau Muhammad. Itulah manusia cahaya, itulah manusia energi. Nantinya diri sendiri yang menerangi diri sendiri yang akan menuntun diri sendiri yang akan mengajari diri sendiri akan mewahyukan kepada diri sendiri. Itu yang disebut dengan guru sejati. Jadi sendiri akan berguru kepada diri sendiri, akan dibimbing oleh diri sendiri. Itulah manusia cahaya, itulah manusia energi, itulah titik kulminasi tertinggi bagi manusia di dalam membangun napas, di dalam membangun energi murni, membangun energi ilahi. Dan saya akan menambahkan sedikit untuk bahasan cara mengatur napas dan maknanya di dalam video yang bagian yang keempat. Nah di situ untuk saudara dimanapun berada semuanya, khususnya yang belum pernah melakukan teknik pernapasan, nah sebaiknya jangan melakukan, kalau untuk memulai jangan dilakukan dengan sendiri, harus ada yang membimbing. Karena untuk keselamatan. Dan jangan dilakukan untuk iseng-iseng atau coba-coba. Karena tadi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih untuk semuanya. Dan demikianlah apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Dan insya Allah kita berjumpa lagi dalam pertemuan berikut. Dan salam untuk semua.